Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ingin melanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin, ingin menuntaskan bab mengenai konstitusi. Yang pertama, kita mulai dari proses dan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dulu, pada saat penyusunan konstitusi kita, pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno sudah berpesan bahwa Undang-Undang Dasar konstitusi kita yang kita buat, yang disusun oleh Dekurit Sucumbi Cusakai dan Dekurit Sucumbi Inkai, BPUPKI dan BPKI itu, yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1945, ini adalah Undang-Undang Dasar dalam tanda kutip darurat. Nanti, seiring dengan perkembangan zaman, kita akan merubah konstitusi itu. Ternyata konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 4 tahun berlaku, tepatnya tahun 1949 diganti. Jadi konstitusi RIS. Tidak bertahan lama, ternyata diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sementara di samping Dewan Konstituante menyusun hukum dasar kita atau Undang-Undang Dasar kita. Sampai pada tahun 1959, waktu 9 tahun, dari 50 sampai 59, belum juga berhasil menyusun konstitusi itu. Akhirnya, dekret presiden keluar 5 Juli 59. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Berkat kawalan Orde Baru, undang-undang ini bertahan sampai sekarang. Tentu pada tahun 1999, awal-awal Orde Reformasi, ini mengalami amandemen. Tepatnya di beberapa pasal. Ya. Kenapa harus dilakukan amandemen pada tahun 1999, 1998, tepatnya 21 Mei, itu kan Soeharto dilengsarkan. Yang melengsarkan itu oleh mahasiswa. Ini mahasiswa namanya Agent of Change. Ya. Kenapa harus diamandemen? Karena tuntutan reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Bukan hanya itu. Yang kedua adalah penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Masih ingat kan? Dulu itu ada yang namanya dui fungsi ABRI. ABRI itu selain sebagai pertahanan, dia juga masuk ke semua instansi, termasuk untuk menjaga keamanan. Karena waktu itu polisi dan ABRI itu jadi satu. ABRI itu siapa? ABRI itu AD, AL, AU, dan kepolisian. Tapi setelah era reformasi ini tegas. Kepolisian untuk keamanan, TNI untuk pertahanan nasional. Sehingga penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan hukum dan HAM. 98 itu ada kasus HAM yang paling ramai, yaitu misalnya hilangnya mahasiswa di Trisakti itu, tinggal nama, ya, penculikan aktivis-aktivis pada tahun 1998. Penegakan hukum dan HAM, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dulu itu ada namanya Badan Pemberantasan Korupsi apa itu. Sekarang namanya berubah menjadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus yang berikutnya otonomi daerah. Kalau dulu kan sentralistik. Undang-Undang 2299 itu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu, undang-undang yang sangat sentralistik, baru berubah menjadi 32/2004, dan terakhir 23/2014 tentang pemerintahan daerah. Sekarang semuanya diserahkan kepada pemerintahan daerah. Hanya 6 yang menjadi urusan pusat, yaitu agama,
hubungan luar negeri, keuangan, terus pertahanan, dan keamanan. Ada 6. Ya. Nah, semuanya diserahkan kepada daerah, termasuk memilih pemimpinnya, memilih kepala daerah. Ya. Dipilih langsung oleh rakyat, meniru presiden dipilih langsung. Pada tahun 99, presiden dipilih oleh MPR, dipilih oleh perwakilan. Kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Tapi sekarang semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Kebebasan pers. Dulu, pers ini dibungkam habis-habisan. Tapi pada saat Presiden Abdurrahman Wahid, pers itu dibuka. Ya. Apa pesannya Presiden Abdurrahman Wahid? Kalau saya salah, beritakan salah. Kalau saya benar, beritakan. Pers itu harus menjaga marwahnya di bidang penyiaran dan penginformasian. Kalau dulu pada zaman Orde Baru, yang baik-baik saja yang disampaikan, sedangkan yang jelek-jelek tidak dipublikasikan. Kalau sampai dipublikasikan, bisa hilang yang namanya pers. Ya, sekarang dalam keterbukaan bebas. Kalian main sosmed, mau menghina pemerintah, mau mengkritik, bebas. Tapi ingat, resiko ditanggung penumpang. Kalau bermedsos itu, kalau ingin mengkritik pemerintah itu, yang logis, yang akurat, serta solusinya apa. Jangan tanpa mengkritik, jangan mengkritik tanpa memberikan solusi. Baru yang terakhir, kenapa harus ada amandemen, tuntutan reformasi itu mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah, ini penting, ya. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar kita itu terdiri dari pembukaan. Batang tubuhnya itu ada 16 bab, ada 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Mbak Emas, ini tolong dihafalin. Sebelum perubahan ini, tolong dihafalin. Biasanya ini keluar. Misalnya di tes CPNS, kalian mau masuk menjadi, ini biasanya keluar ya sebelum perubahan. Dan juga setelah perubahan. Nah, ini ditanyakan juga, berapa jumlah pasal sebelum dan sesudah perubahan? Kalau sebelum perubahan 37 pasal. Kalau sesudah perubahan 73 pasal. Nah, ingat ini ya. Waduh, banyak ya. Berarti hampir 2 kalinya. Makanya kalau ingin punya konstitusi, usahakan punya konstitusi yang lengkap. Ya, yang lengkap. Dari amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Nah, bedanya lagi, sebelum perubahan itu ada penjelasan, yang sekarang sesudah hasil perubahan itu tidak ada penjelasan. Apa latar belakang perubahan? Nah, ini perhatikan ya. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Oke. Jadi MPR itu dulu sebagai mandatar sebagai lembaga tertinggi negara. Kalau sekarang tidak ada lagi lembaga tinggi negara karena semuanya sederajat. DPR, MPR, DPD itu sederajat. Presiden sederajat itu. Kalau dulu nggak bisa. Undang-Undang Dasar di bawahnya itu ada MPR sehingga MPR itu sebagai kekuasaan tertinggi. Dia dijuluki sebagai lembaga tertinggi. Sekarang sudah nggak ada. Namanya lembaga tinggi negara. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Nah, presiden kekuasaannya sekarang direduksi. Dibagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya 4 pemegang kekuasaan tertinggi sekarang itu, ada 3 pemegang tertinggi kekuasaan negara itu. Yang pertama, kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan. Ini diatur di pasal 4 ayat 1. Siapa pemegangnya? Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.
Nah, berarti presiden ini sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Karena sistem kita sistem presidensil. Artinya, kita menganut sistem presidensil, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi itu ada di tangan presiden. Apa dasarnya pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Itu ada di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Baru yang ketiga, kekuasaan menyelenggarakan peradilan. Itu ada di pasal 24 konstitusi kita. Siapa pemegang tertinggi kekuasaan menyelenggarakan peradilan? Ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nih, terus pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal yang penting dengan undang-undang. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penjalangan negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Ini latar belakang perubahan. Baru sebenarnya tujuannya apa sih? Yang pasti untuk menyempurnakan aturan dasar. Yang pertama mengenai tatanan negara. Kita tata negara. Ya, contoh, presiden dipilih selama jabatannya titik. Artinya bisa berkali-kali. Padahal tidak benar itu dalam demokrasi. Sehingga dibatasin. 2 kali masa jabatan. Ini namanya tatanan negara. Ditata. Jadi kalau kalian sudah jadi presiden periode pertama, periode kedua, misalnya kayak Pak Jokowi periode kedua, maka dia tidak bisa memilih. Tapi kalau dulu bisa. Soeharto itu berkali-kali. Hampir 32 tahun. Nah, dengan Jokowi 2 periode sudah diganti. SBY 2 periode diganti. Ini namanya tatanan negara. Kedaulatan rakyat. Apa sih kedaulatan itu? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Makanya sekarang saya katakan Indonesia ini adalah negara berkedaulatan rakyat. Pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi siapa yang paling tertinggi mempunyai kekuasaan di Indonesia itu adalah rakyat. Apa dasar hukumnya? Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menandakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oke. Hak asasi manusia. Dulu bab mengenai HAM ini hanya diatur 1 pasal saja, yaitu di pasal 28. Tapi sekarang sudah diatur berapa? 8-10 pasal. Pasal 28, tapi ditambahkan pasal 28A, pasal 28D, sampai HIJ kalau nggak keliru. Ya, nanti bisa dicek lagi dalam konstitusi. Ini mengenai HAM. Kalau dulu kan cuma menyampaikan pikiran melalui kebebasan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran baik mengenai lisan dan tulisan. Itu dijamin harus dilindungi oleh konstitusi. Iya memang. Tapi dibredel lagi ada pasal 28A, 28B, 28C, 28D dan lain-lain seterusnya. Ya. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan ini dibagi, ya, tidak mutlak dipegang 1 orang saja berdasarkan konstitusi. Tapi menurut saya sistem ketatanegaraan kita sekarang tidak menganut pembagian kekuasaan atau distribution of power, tapi lebih mengarah kepada separation of power, pemisahan kekuasaan. Kalau sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, itu namanya distribution of power. Ini menurut saya pembagian kekuasaan. Karena konstitusi kita membaginya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Maka MPR sebagai lembaga tertinggi itu mendistribusikan semua bagian-bagiannya masing-masing. Tapi sekarang tidak. Dari Undang-Undang Dasar tegas langsung. Ini MPR. Ini DPR, ini presiden langsung. Ini namanya menurut saya
separation of power atau pemisahan kekuasaan. Kesejahteraan sosial. Nah, ini persoalan sampai sekarang ya. Eksistensi negara, demokrasi dan hukum. Bahkan bahwa kita menganut negara hukum itu ternyata juga sudah diatur dalam konstitusi, tepatnya di pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum dengan tegas disebutkan dalam pasal. Dan terakhir adalah hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Hasil perubahannya seperti apa? Ini hasil perubahannya ya. Pembukaan tetap. Pasal-pasalnya dulu ada 16 bab, sekarang ada 21 bab. Dulu ada 37 pasal, sekarang 73 pasal. Dulu cuma hanya 49 ayat, sekarang 170 ayat. Banyak. Dulu ada 4 pasal aturan peralihan, sekarang 3 pasal aturan peralihan. Dulu ada 2 ayat aturan tambahan, sekarang ada 2 pasal aturan tambahan. Ya. Nah, inilah peristiwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui sidang istimewa MPR. Yang pertama, sidang MPR tahun 99. Tepatnya itu tanggal 14 sampai 21 Oktober. Sidang MPR tahun 2000 tanggal berapa? Tanggal 7 sampai 18 Agustus. Sidang tahunan MPR yang 2021 tanggal 1 sampai 9 November. Dan terakhir sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Apa kesepakatan dasarnya ini? Mereka itu mau mengubah, bersepakat. Ya. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pembukaan kita itu tidak bisa diubah karena kesepakatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu ternyata diambil dari Jakarta Chapter, dari Piagam Jakarta. Cuma dirubah masalah sila pertama Pancasila itu. Kalau dulu kan keadilan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sekarang dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau dulu itu ketuhanan yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama, tapi diganti. Sekarang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa kesepakatan dasar. Satu, tidak merubah pembukaan. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin negara kita federal. Artinya negara kita tetap negara kesatuan. Baru yang ketiga, mempertegas sistem presidensil. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itu artinya presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, termasuk juga kepala daerahnya. Mempertegas sistem presiden. Dipertegas lagi. Coba, apakah dipilih oleh perwakilan itu termasuk juga pemilihan? Iya. Itu demokratis? Iya. Demokratis itu artinya bisa dipilih langsung, bisa dipilih melalui perwakilan. Yang penting tidak ditunjuk. Seperti menteri ditunjuk oleh presiden. Itu bukan pemilihan, namanya itu penunjukan. Ya. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Adendum itu kesepakatan. Ya. Nah, ini kesepakatan dasarnya. Dasar yuridisnya, pasal 3 Konstitusi, pasal 37 Konstitusi, TAP MPR nomor 9, MPR 99, TAP MPR nomor 9 tahun 2000, TAP MPR nomor 11 tahun 2000. Wah, ini ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya lanjutkan ya. Arti penting pembukaan. Nah, ini yang ingin saya jelaskan ini. Ya, pembukaan itu tempatnya di depan, yang 1 lembar itu. Ternyata itu mengandung kaidah yang fundamental, sangat fundamental sekali, dalam sekali. Itu disusun pada masa Panitia 9. Di Kurit Secumbi Cusakai dan di Kurit Secumbi Inkai. Ya. Makna dan pokok
pikiran yang terdapat dalam pembukaan. Apa maknanya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dasar, maksud, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia secara lebih terperinci. Maksud, dasar, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia secara lebih terperinci. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar ini menempati tempat yang penting di dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang saya tanya, apa sih tujuan bangsa Indonesia? Enggak usah bingung-bingung. Lihat aja di pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan seterusnya. Itu adalah tujuan bangsa kita, bangsa Indonesia ini didirikan. Nah, begitu. Ya, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum. Paham ya? Penting sekali pembukaan Undang-Undang Dasar ini. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memenuhi unsur dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara. Dari segi isinya memuat dasar negara. 1, tujuan negara. 2, pernyataan kemerdekaan. 3, bentuk negara, yakni negara kesatuan. Jangan sampai itu bukan negara kesatuan. Sehingga slogannya adalah NKRI harga mati. Artinya tidak bisa ditawar. Baru yang terakhir dasar negara Pancasila. Kalau ada pertanyaan, pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa sih isinya? Tujuan negara apa, di mana? Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu namanya tujuan bernegara. Pernyataan kemerdekaan di awal-awal, bentuk negara di awal-awal, baru di sila terakhir itu dasar negara Pancasila di alinea ke-4. Oke, ya. Yuk kita lihat per alinea. Apa maknanya? Lihat pertama. Pernyataan yang berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri yang berisi bahwa bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan. Ini alinea pertama. Dan bangsa Indonesia menentang adanya penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini yang pertama, pernyataan kemerdekaan. Dalil objektifnya apa? Kalau itu kan dalil subjektif. Dalil objektifnya adalah pernyataan yang berasal dari masyarakat umum yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak dari setiap bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Ya, ini alinea pertama. Bagaimana alinea kedua? Bangsa Indonesia menghargai jasa para pahlawannya yang telah mampu menghantarkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia itu bukan merupakan tujuan akhir, tetapi kemerdekaan itu hanya sebagai jembatan atau sarana bagi bangsa Indonesia menuju tujuan akhir, yaitu terciptanya masyarakat yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya. Bagaimana di alinea ketiga? Alinea ketiga isinya adalah bangsa Indonesia mengakui akan kebesaran dari Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan. Ini pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata dari perjuangan keras bangsa Indonesia sendiri, akan tetapi juga atas karunia dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Baru di alinea keempat ini tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian.
Ini di alinea keempat. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya Pancasila, sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, terdapatnya dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bayangkan, ya. Kalau misalnya pembukaan dirubah dan isinya kemana-mana, mana mungkin kita bisa menemukan ini. Makanya pembukaan itu diambil dari Madinah Chapter atau Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Coba kalian kaji dan bandingkan dengan Medina Chapter, Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah. Wah, ini sama-sama piagam ya. Yang satu dibuat oleh Rasulullah, Madinah Chapter, Piagam Jakarta dibuat oleh 9 negarawan Indonesia, pahlawan nasional yang mengantarkan bangsa kita ke pintu gerbang kemerdekaan, termasuk ada Soekarno dan Hatta di situ ya. Coba bandingkan apa ya. Nah, kalau Madinah jangan ditanya, yang berkaitan dengan Rasulullah itu selalu istimewa ya. Nah, bagaimana yang Piagam Jakarta ini? Ya, karena sampai sekarang tidak bisa dirubah dan dijadikan sebagai muqaddimah atau pembukaan undang-undang dasar. Ya. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu. Kita jumpa minggu depan karena saya hari ini ada acara.